Apakah RRQ mampu untuk mematahkan prediksi dari para guest analis kita Chico dan juga Watt? Atau memang Geek Farm mereka yang akan membawakan draft mereka lebih kuat untuk dari segi team fight, Profesor Kami? Wah, tapi ini terlalu kuat sih kalau boleh dibilang. Yep. Harit, Hellcurt, Paramis. Ini 3 hero power dari masing-masing pemain di role yang berbeda. Oke, kalau gitu untuk Watt dan juga Chico, have Terima fun, kasih. enjoy the watch, ya, enjoy the show ya. Oke, langsung kita balik lagi di mana Profesor KB melihat early planning yang dimiliki dari RRQ, bisa dibilang akankah ini kuat dia bertahan? Oke, kalau ngomongin bertahan, kayaknya ya lagi dan lagi ya. Berharap kepada Baxia dan juga Valentina untuk bisa keep up dengan early game-nya. Agar nanti bisa melakukan team fight dengan cepat di early game. Oh, Aboy? Oke, ya boy. Bercloud di tangan dari Irat, early game planning yang dilakukan oleh para pasukan dari tim RRQ. Untuk mencoba berhasil mendapatkan poin dan ternyata mereka berhasil. Ingat, di saat ini kita sudah mendapatkan 2 poin yang diberikan Awat dan juga Chico. Jangan memberikan 1 poin pun ke Geek Farm. Iya, itu dia. 1 poin game yang sangat-sangat penting karena mereka sangat pintar sekali dalam beradaptasi ketika mereka membuat kesalahan dari game pertama sampai dengan game yang kelima nantinya. Iya, seperti yang Chico bilang, emang tim yang selalu bisa melakukan reverse sweep ya. Jadi ini harus berhati-hati tentunya untuk RRQ Hoki, sementara pergerakan pin yang akan dilimit atau dibatasi oleh Baloyski. Karena mereka tahu, mereka harus main early, dan itu dia pin yang benar-benar nggak bisa dikasih kesempatan untuk mendekat ke laning manapun dan bahkan coverisasi akan sedikit sulit, Profesor Kardon. Ya, nggak dapetin minion juga. Bakal sulit untuk menggapai level yang keempat. Menanti terlebih dahulu untuk di menit yang kedua untuk melawan clear. Karena Aboy juga membutuhkan sekali EXP-nya untuk bisa mendapatkan Netherrealm. Oke, tapi kalau kita melihat udah ada Clay dan juga udah Dawn berada di level 4, akan ada pertukaran menuju ke arah Turtle terlebih dahulu. Membuat permasukan dari tim Geek Farm akan coba dipukul mundur, dicari di mana Baloyski berada. Bahkan coba ditutup di early damage yang diberikan. Dan bahkan mundur ke arah belakang, tertangkap oleh seorang Paras. The power of retribution dari Ray berhasil diselamatkan. Permainan dari Luka membuat semuanya menjadi lebih baik dan bahkan strukturalnya berhasil. Meanwhile, Finn cuma bisa menyelamatkan sedikit karena kita tahu Detona nggak ada yang bisa menghentikan pergerakan yang profesional. Iya, ya, apalagi tadi Minion Fury defensif ya tujuannya. Iya. Karena memang dalam keadaan Dark Nightfall dan Baloyski masih nggak mau berhenti. Dan Clay hampir saja bisa di pick off oleh Geek Farm. Tapi semua mata memang tertujunya ke arah pin sih, Profesor KB. Gak ada Minion Fury yang bisa digunakan untuk setidaknya membuka team fight dan memaksa supaya pemain-pemain Geek Farm ini ya terbit aja dengan beberapa skill yang mereka miliki. Ya, thanks to Aboy ya. Dia ngelamain Vin tadi untuk farm di area dari mid lane-nya. Jadi mungkin agak-agak sedikit PR juga Wow. untuk bisa keep up. Talent prediction by Profesor Katu 3-0 untuk RRQ. Apa yang terjadi Profesor? Oke. Karena kalau Geek Farm dapat 1, endgame. Oke. Endgame. Kalau Endgame. Geek Farm dapat game pertama ini, RRQ nggak ada harapan. Kayaknya berat banget sih. Karena kenyataannya seperti itu. Geek Farm kalau dapat 1 game, mereka bakal berjaya. Tapi Oke. Mira, Pasti kali ini dengan adanya Paul dan serang Baloyski mencoba untuk ditutup begitu saja. Baloyski tidak ada jalan untuk pulang. Berhasil mendapatkan 1 poin kill dari Baloyski. Tapi kalau ngomongin segi waktu, ini adalah poin kill dari Baloyski yang waktunya menurut aku agak kurang cukup untuk RRQ. Tapi bisa dimaksimalkan dengan pick over di sisi lainnya. bahkan mereka udah mulai melakukan rotasi ke area bawah yang dimana Cadera akan ditarget. Yes, target yang diberikan dari Cadera. Kali ini dari serang Abu sangat otomatis. Lihat tim Fajar Sandri, Detona, tim Sumbang. Sana lagi jalan untuk pulang. Play tua hilang, gak ada jalan untuk pulang. RRQ terlalu terburu-buru rushing untuk bisa mendapatkan kill tambahan. Ya, dan bahkan lihat RRQ yang mereka awalnya udah bisa nge-pick off 1 tapi dibalikin keadaannya Profesor KW. Dan bahkan kali ini mereka yang akan mulai diinvasi yang area jungle. Irat harus mundur, damage yang diberikan oleh Luke dan juga Ray ini terlalu sakit. Ray udah snowballing, lihat. Dia udah dapetin 2.700 gold. Dan bahkan bisa kita bilang bersekempuri di first itemnya. Dia benar-benar ingin bermain dengan agresif. Wah, ini jatuhnya benar-benar advantage yang luar biasa. Keuntungan yang berlipat ganda juga karena Luke-nya sudah memiliki 1 buah Radiant Armor. Jadi dia bakal menahan semua dealing damage, dibantu juga dengan Cadera yang selesai dengan adanya Starlim Sight. Teamfight-nya bakal benar-benar kuat banget dari Geek Farm di early game. Oke, Geek Farm memang akan kuat, tapi gimana caranya mereka bisa menutup. Dan ingat, Luke kondisinya udah punya flicker kembali dan Nightfall dikeluarkan. Terus ke belakang Dawn, bisa menangkap, damage yang terlalu sakit. Tapi Minan Fury! Masih gagal untuk bisa menyelamatkan Retribution dari Irat. Tapi 1 poin kill dapat oleh seorang LR. Dengan teamfight tambahan yang diberikan oleh seorang Baloyski. Damage yang ditutup dengan adanya Black Harvester C.
assist. Membuat Balos tidak bisa membawa dan Ray. One last hit ke arah Dawn. Dia masuk lebih dalam, dia akan bisa tumbang. Ingat, upload damage-nya itu sakit. Jangan sampai mereka benar-benar terpancing irat ke arah Calar untuk pulangkan damage deal-nya. Kita bisa lihat di bawah sana. Sangat besar Baloyski yang diberikan oleh damage seorang Hellcat yang sudah dibicarakan kita di draft di awal. Kalau Baloyski akan menutup damage early yang dibutuhkan oleh Geek Farm. Gak cuma dari Baloy sih, tapi lihat Ray bahkan dengan sangat agresif benar-benar menargetkan ke arah pemain-pemain Arkeosi yang bisa di-pick off Profesor KB. Ya, ditambah lagi tadi sih Battle of Retribution ya. Ketika difokuskan ternyata malah didapatkan lagi oleh Geek Farm. Geek Farm juga menang teamfight secara garis besarnya dengan damage deal yang diberikan dari 3 pemain. Ray, Baloyski, dan juga Cadera. Yang kalau kita lihat juga dari komposisi itemnya tentu akan building lagi. Snowballing yang nggak akan berhenti. Pas Claw next item untuk Ray. Ini akan membuat dia makin kuat dalam teamfight, apalagi berhadapan dengan Dawn sebagai Esmeralda. Dan teamfight di area tertentu tadi, itu trade-nya benar-benar berjalan untuk Geek Farm. Kak Dira memang tumbang, tapi di sisi lain mereka juga berhasil untuk mempick off Skylar. Santan Pulse, ketika backline, mereka masih mendapatkan Tony. Samping komput terjadi, damage yang terlalu besar. Ray di depan sana masih bertahan, Pabst on play. Berhasil mendapatkan irat, 2 tumbang. Ini bencana. Tidak ada jalan untuk teamfight, para pasukan dari tim Mararki, mereka kehilangan taringnya. Shutdown pun terjadi. Skylar gak bisa masuk lebih dalam lagi karena itu dia. Damage hari-hari terlalu besar dan sakit. Skylar gak akan kuat menahan damage yang diberikan oleh seorang Cadera. Wow, ini sesuai dengan para guest analis kita yang dimana Geek Farm. Mereka kuat untuk di area-areanya. Memiliki power yang begitu luar biasa. So teamfight 5 pun, ini bakal enak banget sebenarnya untuk Geek Farm meskipun di sisi Arkeosi mereka punya minion sendiri Profesor KB. Totally outdraft. Karena kita tahu sendiri Roger tipikal yang single target. Dia jadi eksekutor. Sementara di sini terlalu besar full HP yang bisa diberikan dari Aboy dengan Netherrealm. Jadi Geek Farm bakal kuat banget dalam teamfight-nya. 5.000 gold sudah mereka kantongi dan akan terus bertambah karena 2 assassin-nya farming di 2 lane yang berbeda. Dan Setford kembali lagi dikeluarkan membuat Cadera hit untuk melakukan semua menu bertembakan. Perfect cancel for Sigford. Berhasil mendapatkan 1 poin kill. Irat udah tidak ada lagi jauh untuk bola. Lihat Skylar, dia bahkan gak punya taring. Dia gak punya kuku yang tajam untuk mencabik-cabik. Damage deal yang dikeluarkan Skylar cuma 600 perak. Lihat Cadera. 9K. Gila, ini perbedaan networknya sih yang membuat Geek Farm mereka punya damage deal yang begitu luar biasa Profesor KB. Di menit ke-7, 7.000. Perbedaan network dikantongi oleh Geek Farm. Tapi- Arkeosi bener-bener gak bisa selalu untuk memaksakan teamfight Profesor. Ya lebih tepatnya bagaimana damage deal yang diberikan sama Cadera sih. Dari tadi kan dia udah selesai dengan Starlium, habis itu dia menuju ke Feather of Heaven. Makanya ketika Irat berada di tengah-tengah teamfight, apalagi dia yang buka turtle-nya, ini bakal dengan cepat direspon oleh teman-teman dari Geek Farm. Makanya damage-nya sampai dengan 9.000 karena targetnya ini lini depan dari Geek Farm. Wow. Yang bisa dibilang cuma Luke. Jadi Luke nggak bakal ditarget. Sementara karena Cadera yang ditarget, Cadera bakal coba untuk fight back. Tiap kali ada Chrono Dash, dia akan memberikan shield kepada dirinya sendiri. Dan itu yang akan membuat Ray tinggal jadi eksekutor aja. Apalagi sekarang dia udah punya Malefic Roar. Aduh, Malefic Roar, Irat udah gak akan punya jawaban lagi di early game. Early plane RRQ udah patah. Iya. Udah gagal, udah gak ada yang bisa mereka selamatkan di early game mereka. Ini udah gagal sih. Mungkin butuh membawa game ini menuju ke arah mid to the late game. Sampai di mana at least mereka harus kerjain dulu nih PR perbedaan goldnya Profesor. Karena nggak cuma dari segi teamfight aja kalah dari Arkeosi, mereka pun kalah dari segi laning. Lihat, bahkan dari Ray bisa pegangin laning jauhnya. Ya tapi masalah utamanya adalah karena mereka membawa Roger. Dan Roger itu kayak harus banget untuk menangin early game. Sementara mereka nggak menang early game-nya. Yang level, Kontennya Fall, tapi Cadera, Teleport, dia karena belakang Irat, karena jalan untuk pulang memang siapa Something. Tapi juga menumbangkan satu seorang Clay, dia terlalu sakit dan Ray! What the Tempest of that? Looking for double kill, RRQ, dia kehilangan 3 player menuju lot yang pertama. Ini bencana! wow ini benar-benar outdraft dari RRQ. Mereka nggak mampu untuk setidaknya mendapatkan trade. Oh masih mau lebih, Skylar? Skylar, what are you doing Skylar? What are you doing? This red move yang diberikan Skylar, udah gak ada jalan lagi. Skylar juga gak bisa melakukan deal damage. Skylar berada di posisi yang sangat buntu. Oh my god, desperate move yang sangat berbahaya karena sampai dengan adanya flicker yang harus dia korbankan. Mengingat bagaimana Lord yang free bisa diamankan oleh Ray. Dan sampai saat ini pun dia selesai dengan si Halberd. Artinya heal up dari Vin gak akan maksimal. Shielding
dari Don juga nggak bakal melindungi Esmeralda selamanya. Wah, ini bakal semakin sakit lagi Profesor dari damage-nya. Beberapa item yang dibutuhkan untuk mengcounter line up atau mungkin kita bisa bilang bombs yang dibawakan oleh RRQ ini udah dipegang sama Geek Farm semua. Di 10 menit RRQ mereka tertinggal cukup jauh 13.000 net worth. Dan sepertinya ini akan semakin sulit karena Lord sudah mulai bergerak di area mid lane. Dan Jujur. possible endgame juga. Mereka juga kesulitan, mereka nggak punya high ground defender. Dan ini bisa menjadi endgame kalau mereka tidak bisa menyelesaikan lot dengan sangat cepat. Para pasukan dari CMG Fang fokus menuju ke dalam, top turret mereka. Menangkap secara irat, seberang tempat sana. Telepon keluarkan, dan Ramjam menyelamatkan diri tampakkan lihat. Orang Moranda kehilangan 2 player. Dan game pertama di garis depan membuat King Fam berhasil mengamankan game yang pertama. Sang Raja masih belum bisa untuk meneguk lutut. Penyelamat mereka di King Xavier yaitu Geek Farm harus merelakan game pertama. Benar-benar ter-outdraft jauh dari RRQ. Dari 3 pick atas sudah kelihatan. Harit, Barat, Paramis